Kembali lagi kita bersama-sama perenungan firman Tuhan dalam menyambut hari kematian dan kebangkitan Kristus, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Kita sudah membahas pada bagian pertama dari Mazmur pasal yang ke-23 dan ayat yang pertama, di mana di situ saudara-saudara kita menyambut akan kedatangan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus 5 hari sebelum kematiannya. Maka Yesus masuk ke Yerusalem, lalu dia menunggangi keledai dan dia dimuliakan dengan orang yang menyambut dengan sorak-sorai. Nah, setelah masuk di Yerusalem, saudara-saudara, Yesus masuk ke bait Allah. Dan di sana kemudian dia menemukan bahwa di situ ada penukar-penukar uang, penjual-penjual di halaman bait Tuhan, dan dia mengusir orang-orang itu. Lalu kemudian saudara, dia kembali keesokan harinya dan mengajar di bait Tuhan. Setelah itu, dalam pasal 24 kitab Matius, dia pergi ke seberang daripada bait Allah itu, sebuah bukit, yaitu dikenal dengan Bukit Zaitun. Di sana dia mengajar murid-muridnya dan menyampaikan kepada mereka akan apa yang terjadi pada hari-hari terakhir. Dia meminta mereka untuk senantiasa waspada, untuk senantiasa berhati-hati, tetapi dia berkata agar mereka juga tidak perlu gelisah, walau itu adalah masa kesusahan yang besar. Yesus berkata bahwa mereka harus waspada, harus mengetahui kebenaran firman Tuhan, dan kemudian tidak perlu tapi gelisah. Mengapa demikian? Karena dia adalah Allah yang memelihara, menyertai, dan menaungi anak-anak atau orang-orang pilihan atau domba-domba gembalaannya. Hal ini jugalah yang dilakukan atau dinyatakan oleh Raja Daud. Dalam bagian firman Tuhan Mazmur 23 ayat yang kedua, di sana Daud menyatakan demikian. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Pernyataan Raja Daud ini, saudara-saudara, adalah satu pernyataan iman tentang Sang Gembala yang baik. Bahwa Sang Gembala tahu apa yang menjadi kebutuhan utama dan sesungguhnya dalam kehidupan daripada dombanya. Dan dia gembala tahu di mana dia dapat mendapatkan rumput yang segar. Dan dia tahu di mana dia dapat membawa dan membimbing daripada domba-dombanya untuk dapat menyegarkan diri mereka akan kehausan mereka dengan membawa mereka untuk berada di air yang tenang. Menemukan saudara-saudara, itu adalah tanggung jawab Sang Gembala. Gembala memiliki tanggung jawab besar, saudara-saudara, dan untuk menyediakan rumput yang segar sampai domba-dombanya makan dengan kenyang, dan juga membawa mereka di air yang tidak menakutkan tetapi tenang, yang artinya bisa mereka minum dengan puas di sana. Tidak ada ancaman bahaya apapun di sana, saudara-saudara yang saya kasihi. Nah, dari sini kita bisa belajar bersama-sama bahwa betapa Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, adalah gembala yang begitu bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan akan domba-dombanya, umatnya, gembalaannya, jemaat Tuhan yang telah ditebusnya dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Dia gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Dia rela melakukan apapun yang terbaik adalah untuk kebaikan, untuk kesejahteraan, untuk kepuasan daripada domba-domba gembalaannya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai domba-domba, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu takut. Di akhir zaman, masa kesusahan semakin banyak, saudara-saudara. Tetapi Gembala Agung itu telah menjamin kita bahwa kita takkan kekurangan. Kita takkan kekurangan, bukan hanya tak kekurangan, tetapi diberikannya dalam segala kelimpahannya. Dia bertanggung jawab penuh atas hidup saudara. Karena dia gembala, maka bukan hanya memberi saudara rumput atau makanan-makanan yang terbaik untuk saudara dikenyangkan, tetapi juga dia membuat saudara berbaring di atasnya. Artinya mengalami kelimpahan di dalamnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini berbicara kepada kita bahwa dia menyediakan pertama kepada kita makanan rohani yang terbaik. Dialah makanan yang sesungguhnya, saudara, yang mengenyangkan segala kelaparan hidup kita. Dan dia jugalah air kehidupan yang sanggup untuk membuat ketidakpuasan di dalam hidup kita dipuaskan secara penuh. Manusia mencari, saudara, karena kelaparan dan rasa haus. Dia memenuhinya dengan banyak perkara-perkara dari dunia. Tetapi saya mau katakan berdasarkan firman Allah, itu semua tidak pernah dapat memuaskan jiwa, memuaskan manusia itu. Tidak bisa mengenyangkan keseluruhan hidup manusia itu. Tetapi kalau engkau menyerahkan diri di dalam penggembalaan Sang Gembala Agung yang senantiasa bertanggung jawab atas kehidupan, maka engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu gelisah dalam hidup ini. Kata Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius 24 ayat yang ke-6 itu, supaya mereka waspada tapi tidak perlu gelisah, karena memang semua akan terjadi. Tapi dia gembala yang memelihara, dia gembala yang menyertai, dia gembala yang menyediakan. Dia bertanggung jawab. Domba tidak tahu di mana rumput. Domba tidak tahu di mana, saudara-saudara, air yang harus dia minum. Tetapi gembala tahu di mana mendapatkan, dan dia gembala yang menyediakan semua itu. Mungkin banyak kehausan, kelaparan dalam diri saudara. Saudara berusaha untuk memenuhinya dengan perkara-perkara dari dunia. Itu tidak akan pernah dipuaskan. Mungkin sesaat ketika saudara mendapat merasa senang, tetapi itu tidaklah bisa kekal di dalam diri saudara. Tetapi mendapatkan makanan rohani itu dapat memuaskan, karena dia terlebih dahulu memenuhi bagian dari dalam diri kita, lalu kemudian dia akan membawa hal-hal yang kita butuhkan untuk jasmani kita. Jadi Allah kita bukan hanya Allah yang memperhatikan rohani, tetapi dia Allah yang juga memperhatikan akan jasmani dan materi kehidupan ini. Dia Allah yang memiliki segala sesuatu, sempurna ada di dalam dia. Dia menyediakan bagi kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, berikanlah senantiasa diri kita digembalakan. Pertama, bahwa makanan rohani itu penting, yaitulah firman Allah. Karena itulah firman adalah rumput yang segar, yang menyegarkan hidup saudara. Dan juga Roh Kudus adalah air kehidupan yang menolong saudara untuk membuat firman menjadi hidup dan menjadi rema di dalam kehidupan kita semua. Dan juga firman itu juga menjadi seperti air. Dia membersihkan kita dari segala hal-hal yang tidak baik, yang menghalangi kita untuk bisa menikmati semua persediaan Allah dalam kehidupan ini. Karena itu, miliki firman, bersekutu dengan roh, dan jangan tinggalkan kawanan domba. Tetap kita di dalam kawanan domba, sebagai domba-domba gembalaan. Kita tetap bersatu, bersekutu bersama untuk senantiasa menyembah Tuhan. Kita berada di dalam persekutuan sebagai jemaat Tuhan, seperti kita di dalam jemaat Rema. Mari kita tetap bersatu
dan melihat persediaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Karena Dia gembala kita yang agung, kita takkan kekurangan. Jangan gelisah. Persoalan ada, masa sukar memang adalah saatnya. Tetapi Sang Gembala menjamin hidup kita kalau kita menjadi domba yang mau berada di bawah penggembalaannya. Mari kita berikan diri untuk digembalakan senantiasa di bawah kebenaran dan terang firman dan rohnya, dan juga di dalam gerejanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih penyertaan-Mu sempurna, kasih karunia-Mu nyata di dalam Yesus Kristus Sang Gembala yang agung, yang menyediakan bagi kami, yang mengadakan, yang membawa kami untuk menikmati semua anugerah berkat Tuhan, dipuaskan hanya di dalam Dia, dan dibuat hidup kami ini berharga dan mulia senantiasa bagi hormat Bapa di surga. Di tengah masa sukar, Engkau bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Kau sekali-kali tidak meninggalkan dan membiarkan. Karena itu Tuhan, biarlah kami domba-domba-Mu senantiasa sadar akan kehadiran Gembala dalam hidup ini, dan kami menyerah dan tunduk di bawah kuasa Sang Gembala. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Tundukkan diri saudara senantiasa di bawah penggembalaan Sang Gembala Agung itu, saudara-saudara, dan tetap kita bersekutu dengan Dia, makan dari makanan rohani dari Dia yang akan mengenyangkan jiwa kita, membawa kita untuk memiliki hikmat, mendapatkan semua berkat untuk jasmani dan materi hidup kita. Dan Tuhan yang hidup itu menyertai saudara, sehingga kita selalu dapat berkata, takkan kekurangan aku, karena Dia adalah gembalaku. Saya Pastor Samuel menyampaikan, salam restorasi.